Klub papan atas Liga Skotlandia FC Rangers ngotot ingin mempermanenkan pemain pinjaman dari Feyenoord, yakni Nerasio Casanwirjo. Klub menilai pemain keturunan Jawa Suriname itu sudah memberikan warna lain di dalam tim tersebut. Pemain berusia 22 tahun ini diketahui masuk dalam skuad tim nasional Belanda U21. Di tim nasional maupun klub, dia bermain di posisi bek kanan, namun juga bisa dipasang sebagai bek tengah juga bek kiri. Pada Agustus lalu, dia dipinjamkan dari Feyenoord ke klub papan atas Liga Skotlandia yakni FC Rangers. Namun Casanwirjo kurang beruntung lantaran menderita cedera lutut parah dan harus menjalani masa pemulihan selama 6 bulan lamanya. Dalam masa itu, FC Rangers lalu memulangkan Casanwirjo ke klubnya yakni Feyenoord. Namun baru-baru ini ada kabar baik untuk sang pemain. Manajemen klub ingin mempermanenkannya pada bursa transfer mendatang. Setelah kemenangan tipis 1-0 FC Rangers melawan Saint Johnstone akhir pekan lalu, manajer Philippe Clement mengungkapkan bahwa Casanwirjo akan absen selama kurang lebih 4 hingga 6 bulan setelah menjalani operasi lutut. Diperkirakan Casanwirjo akan melewatkan sisa musim ini, tetapi Rangers masih ingin memanfaatkan opsi mereka untuk merekrutnya pada musim panas mendatang. Disebutkan Casanwirjo telah memberikan kesan yang kuat di kandang FC Rangers Ibrox sebelum cederanya dan berhasil mengambil alih posisi kapten klub dari line up awal. Dijelaskan kemampuan adaptasinya memberikan harapan kepada Rangers bahwa dia bisa mengamankan posisi jangka panjang di dalam skuad. Adaptabilitas Casanwirjo yang mampu bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah dianggap sangat berharga bagi skuad seperti dikutip dari football1.com. Namun cedera tersebut menjadi kemunduran dan dia telah kembali ke Feyenoord untuk rehabilitasi. Rangers tetap membuka pintu untuk kemungkinan masa depannya di klub tersebut. Berdasarkan data dari Transfer Market, nilai pasar Casanwirjo tertinggi pernah menembus 43,40 miliar rupiah. Saat ini nilai pasarnya sedikit menurun dan berada di angka 31,29 miliar rupiah. Pengalamannya di level junior sudah sangat panjang. Dia pernah memperkuat tim nasional Belanda U15, lalu naik ke level U16, U17, hingga menembus U21. Soal rencana akan dinaturalisasi, hingga saat ini belum ada kabar dari PSSI. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pihaknya kini tengah fokus menyelesaikan proses naturalisasi oleh Romeni. Kemudian PSSI akan mencari sosok gelandang baru untuk tim nasional Indonesia. PSSI menyadari betul bahwa sektor penyerang menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi untuk memperkuat lini depan tim nasional Indonesia. PSSI dan pelatih tim nasional Indonesia Sintayong telah sepakat bahwa Ole Romeni adalah sosok yang sangat dibutuhkan untuk mengisi pos penyerang. Romeni yang memiliki potensi besar diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal untuk tim nasional Indonesia dan bisa dimainkan pada Maret 2025 mendatang. Fokus kami saat ini adalah pada Ole. Kami butuh striker dan tentu saja kami juga ingin memiliki 150 pemain terbaik Indonesia, termasuk pemain keturunan, ujar Erick Thohir. Selain sektor penyerang, Erick Thohir juga menyoroti posisi gelandang yang masih menjadi perhatian utama dalam jangka pendek. Meskipun tim nasional Indonesia memiliki beberapa gelandang berkualitas seperti Tom Haye, Ivar Janner, Nathan Joaon, dan Ricky Kambuaya, Erick merasa kedalaman posisi ini masih belum cukup memadai. Dari pertandingan terakhir kami melihat bahwa komposisi pemain semakin baik, namun sektor penyerang dan pemain tengah masih membutuhkan penguatan. Dengan formasi 5-3-2 misalnya, kami hanya memiliki satu cadangan pemain tengah, ungkapnya. Dia juga menyoroti pentingnya kekuatan cadangan di dalam tim.
Kita semua tahu saat Kevin Dix cedera, tidak ada penggantinya. Beruntung ada Sandy Walsh yang bisa mengisi posisi tersebut. Demikian juga dengan Sean Patinama dan Kevin Verdong di bek kiri, serta Marcelino di lini tengah. Namun, meskipun komposisi semakin tebal, masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki lanjutnya. Erick Thohir juga menyadari bahwa tantangan untuk tim nasional Indonesia semakin berat. Selain fokus pada penguatan skuad, dia juga mengingatkan bahwa negara-negara lain di Asia seperti Thailand, Singapura, Malaysia, dan Australia sedang bekerja keras untuk membangun sepak bola mereka dan mengejar prestasi lebih baik. Hal ini semakin jelas setelah Erick Thohir mendengar informasi dari acara FIFA Club Management di Bali yang berlangsung pada 22 November 2024 lalu. Dalam acara tersebut, James Johnson, CEO Football Australia, menyatakan bahwa Australia bertekad untuk mendorong prestasi sepak bola mereka lebih tinggi lagi. Selain itu, Cina juga mulai memperkuat tim mereka melalui naturalisasi beberapa pemain. Jika Indonesia tidak berbenah, kami bisa tertinggal jauh. Kami harus mendorong diri untuk terus berkembang, terutama jika kami ingin mencapai peringkat 50 besar dunia pada 2045 mendatang, tegas Erick Thohir. Erick menegaskan bahwa persaingan dalam sepak bola global semakin ketat. Timnas Indonesia harus siap menghadapi tantangan besar di masa depan, dan jika tidak meningkatkan kualitas permainan serta pengembangan pemain, Indonesia bisa saja tertinggal jauh dari negara-negara lain. Indonesia tidak boleh merasa puas diri. Jika kami tidak berupaya keras 10 tahun dari sekarang, kami bisa semakin jauh tertinggal, ujar Erick Thohir. Itulah sebabnya kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tim dan mencapai tujuan besar seperti menembus 50 besar dunia. Sebelumnya, Erick Thohir juga telah bertemu dengan dua calon pemain naturalisasi, yakni Dion Mark serta Tim Gaypens. Nantinya, para pemain itu akan memperkuat tim nasional Indonesia U20 sebelum kembali melanjutkan perjalanan bersama tim nasional senior. Diproyeksikan keduanya akan memperkuat tim nasional Indonesia U20 Indonesia pada turnamen Piala Asia U20 Februari 2025 mendatang.